Dengan bantuan inovasi teknologi pengemasan produk, dunia kita terus menghasilkan barang-barang baru dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemasan-kemasan saat ini lebih tahan lama, murah, menarik, mudah disimpan, dan mudah dibawa. Di balik pesatnya perkembangan teknologi kemasan, inovasi tersebut juga turut menciptakan masalah besar. Polusi limbah kemasan saat ini merusak lingkungan kita dan merugikan semua kehidupan di sekitar kita. Menciptakan inisiatif yang melibatkan semua orang mungkin tampak rumit. Ada semakin banyak pemangku kepentingan dalam rantai pasokan dan distribusi. Bagaimana kita bisa bekerja sama meskipun minat kita berbeda-beda? Untungnya, ada solusi. Sebuah konsep yang disebut Extended Producer Responsibility atau EPR. Konsep ini, 1. Mendorong produsen dan pemilik merek mendesain, memproduksi, dan menggunakan kemasan yang mudah didaur ulang. 2. Mendorong pemilik merek, produsen, dan importir untuk berpartisipasi dalam pengumpulan, pemilahan, termasuk pemrosesan lebih lanjut atau daur ulang sampah melalui kerjasama dengan aktor pengolah sampah yang terkait. 3. Menyediakan sistem keuangan transparan untuk membiayai sebagian pengumpulan, pemilahan, daur ulang sampah kemasan, dan proses lainnya untuk memastikan bahwa sampah kemasan tidak mencemari lingkungan. Ini adalah video yang menjelaskan dasar-dasar cara kerja sistem EPR. Konsep EPR pertama kali dirancang dengan dilandasi prinsip bahwa produsen dan pemilik merek yang memproduksi dan mendistribusikan kemasan atau barang yang dikemas harus tetap bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup pengemasan, termasuk setelah pembuangannya. Tanggung jawab ini biasanya dijalankan melalui mekanisme pajak atau retribusi khusus. Pendapatan dari pajak tersebut belum tentu dialokasikan pada upaya pengumpulan dan pengolahan sampah kemasan, melainkan digunakan untuk tujuan lain, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Itulah mengapa EPR dibuat untuk memastikan produsen bertanggung jawab untuk mengelola sampah pasca konsumen, pengumpulan, dan pemrosesan sampah-sampah tersebut. Sistem EPR dapat bersifat sukarela atau wajib. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sistem EPR sukarela baik untuk proyek percontohan dan untuk mensinergikan pengalaman individu. Tetapi tidak ideal untuk mencakup semua jenis sampah dan sulit diatur. Hal ini karena sistem EPR sukarela terbatas dalam jumlah perusahaan yang berpartisipasi, wilayah geografis yang dapat mereka cakup, serta jenis dan jumlah kemasan yang dapat dikumpulkan dan didaur ulang. Terbatasnya jumlah perusahaan yang berpartisipasi mengakibatkan lebih sedikit lembaga pendanaan dan pemantauan yang akan berdampak pada keberlanjutan jangka panjang dan keadilan dari inisiatif EPR tersebut. Pada sistem EPR sukarela, tiap perusahaan menentukan sendiri bagaimana dan sebanyak apa jumlah pembayaran untuk EPR karena tidak ada kewajiban tertentu. Skema yang ditentukan perusahaan cenderung lebih kecil dibanding pada sistem EPR wajib. Sistem EPR wajib mengharuskan semua perusahaan memikul tanggung jawab untuk berpartisipasi secara individu atau kolektif. Dengan skema EPR wajib, semua perusahaan harus berpartisipasi dan arena dibuat adil untuk semua perusahaan. Tidak ada perusahaan yang akan menjadi penunggang bebas atau free rider. Namun, jika sistem EPR wajib tidak diatur dan diawasi dengan benar, beberapa perusahaan dapat menghindari aturan EPR dan menjadi free rider. Hal ini menciptakan lingkungan persaingan usaha yang tidak sehat. Sistem EPR dapat diimplementasikan secara individual, kolektif, atau kombinasi keduanya. Dalam sistem tanggung jawab individual, perusahaan produsen kemasan melaksanakan pengumpulan sampah pasca konsumsinya sendiri. Tanggung jawab ini umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pengelola sampah yang dibayar untuk melakukan pengumpulan sampah pasca konsumsi atas nama perusahaan produsen kemasan. Pendekatan tersebut cenderung lebih mahal dan tidak berkelanjutan, karena cakupan area dan volume serta kemampuan pengumpulan yang terbatas. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk di pasar. Untuk mengolah sampah kemasan pasca konsumsi khususnya di tingkat rumah tangga, diperlukan model yang lebih praktis seperti tanggung jawab bersama atau kolektif. Dalam sistem EPR tanggung jawab kolektif, perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga yang disebut Producer Responsibility Organization atau PRO untuk membantu mengatur tanggung jawab pengelolaan sampah untuk semua pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengurangi biaya logistik pengangkutan sampah mereka kembali ke fasilitas masing-masing.
PRO adalah entitas bersama yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan EPR. Lembaga ini memelihara hubungan dan komunikasi antara produsen dan operator daur ulang. PRO juga membantu mengatur sistem daur ulang di antara mereka dan memberikan informasi kepada publik tentang EPR. Sebagian besar PRO dibentuk dari asosiasi atau organisasi industri serta operator daur ulang dan tidak berkaitan langsung dengan organisasi publik. Mereka diawasi oleh otoritas negara untuk memastikan standar operasi yang tinggi. Semua pendanaan untuk operasional PRO didanai oleh tarif yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melaksanakan EPR. Kegiatan operasional PRO ini mencakup komunikasi, pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah atau pemulihan sampah jika daur ulang tidak memungkinkan. Tarif juga dapat dipengaruhi oleh tingkat daur ulang bahan kemasan dan jumlah bahan daur ulang yang digunakan kembali. Hal ini mendorong produsen untuk berpikir dua kali dan merancang kemasan yang dapat dengan mudah dikumpulkan dan didaur ulang. Undang-undang EPR harus menentukan produsen-produsen yang perlu menjadi bagian dari perusahaan wajib EPR. Skema EPR membutuhkan sistem pendaftaran yang jelas untuk membantu PRO memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan EPR sudah terdaftar dan untuk mengidentifikasi dan mencegah free rider dalam pasar. Sistem pendaftaran ini juga berperan dalam mencatat semua informasi tentang komposisi dan volume bahan kemasan suatu perusahaan untuk membantu menetapkan tarif yang tepat bagi perusahaan produsen tersebut. Untuk menunjukkan bahwa perusahaan sepenuhnya terdaftar dalam program EPR, PRO dapat mempublikasikan informasi tersebut di situs webnya agar dapat diperiksa dan diverifikasi oleh semua pemangku kepentingan. Kami harap video ini dapat memberikan informasi dasar bagi Anda untuk mengambil tindakan dalam membuat sistem EPR Anda sendiri. Saat ini adalah kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik. Bekerja sama dalam solusi-solusi inovatif guna menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua.